Hai Sobat Malam, Buletin Ayus Malam kembali hadir dengan sederet berita pilihan. Dan inilah berita selengkapnya. Dua bangunan rumah yang berada di komplek perumahan Taman Lopang Indah, Kecamatan Serang, Kota Serang terbakar Senin malam. Kobaran api dengan cepat menjalar ke seluruh bangunan rumah dan merembet ke bangunan lain yang ada di dekatnya. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun kobaran api sulit dipadamkan. Hingga akhirnya berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam tiba di lokasi kejadian. Menurut warga, kebakaran diduga akibat adanya hubungan arus pendek listrik dari salah satu gudang elektronik. Menurut keterangan dari yang punya rumah itu, sumber apinya dari belakang. Cuman simpang siur juga ya kalau saya tanya sama warga yang lain gitu yang menjadi saksi mata. Tapi kalau dari keterangan yang punya rumah sih kayak gitu. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun pemilik rumah syok dan dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Dari Serang, Banten, Mahesa Afriandi, iNews melaporkan. Pohon besar jenis trem besi yang tertanam di halaman gedung JCC kawasan Gelora Bung Karno, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin siang tumbang dan menimpa tiang penerangan jalan umum, PJU, dan rangkaian kabel. Selain membuat tiang PJU ambruk, tumbangnya pohon setinggi sekira 15 meter ini juga membuat jaringan kabel udara putus. Tumbangnya pohon terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda ibu kota. Ditambah lagi usia pohon sudah tua, hingga akarnya tak mampu lagi menahan tiupan angin kencang. Meski tidak memakan korban, namun proses evakuasi sempat mengalami kesulitan lantaran rangkaian kabel yang masih teraliri listrik sehingga petugas harus ekstra hati-hati agar tidak tersetrum. Selama proses evakuasi pohon dan tiang lampu, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju Selipi sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Untuk korban yang meninggal bertambah 1, jadi total sudah 9 orang yang meninggal dunia. Korban pesta miras oplosan yang digelar di Desa Kadebangan, Kecamatan Mande, Cianjur, Jawa Barat kembali bertambah. Satu korban berinisial IK meninggal setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur selama 3 hari. Sedangkan satu rekannya masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur dan 2 lainnya sudah membaik dan diperbolehkan pulang. Dari data kepolisian, total korban meninggal sebanyak 9 orang, 2 diantaranya tewas di kediamannya masing-masing. Sementara Cece Sukarya, salah satu korban selamat, mengatakan ia mengeluhkan panas di dada, mual, sesak nafas, hingga muntah setelah 3 jam meminum miras oplosan. Untuk sementara ini dari posko pengaduan tersendiri yang dibuat oleh pihak Polres Cianjur yang tepatnya ada di Polsek Mande, sementara tidak ada pengaduan tambahan. Untuk penyelidikan Bang, apakah sudah ada yang dijadikan tersangka? Sementara masih dikumpulkan dulu keterangan-keterangan saksi karena dari yang sehat pun masih enggan untuk memberikan keterangan. Para korban ini meminum alkohol 96%. Sebelumnya 12 orang yang menggelar pesta minuman oplosan keracunan akibat minum alkohol berkadar tinggi yang dicampur minuman kemasan berasa. Salah seorang di antara mereka membeli alkohol secara online. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, iNews melaporkan. Kejagung menggeledah kantor Dijen Migas Kementerian ESDM. Penggeledahan kantor Dijen Minyak dan Gas Kementerian ESDM di Jalan Rasuna Said, Jakarta dimulai sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Penggeledahan dilakukan oleh penyidik Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus.
Penggeledahan digelar di 3 ruangan di kantor Dijen Minyak dan Gas Kementerian ESDM. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi, tata kelola minyak mentah, dan produk hilang pada PT Pertamina, subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS tahun 2018 sampai 2023. Dari hasil penggeledahan, Kejagung menyita sejumlah dokumen dan alat-alat elektronik. Barang-barang tersebut sedang dalam perjalanan dan tentu akan dilakukan tindakan-tindakan selanjutnya dalam rangka membuat terang dari tindak pidana ini. Terkait penggeledahan, pihak Kementerian ESDM akan menghormati segala proses hukum yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tiga prajurit TNI AL menjalani sidang perdana kasus penembakan bos rental mobil di Pengadilan Militer 208, Jakarta Timur yang digelar secara terbuka. Ketiga terdakwa yaitu BAA, AA, dan RH terlihat memasuki ruang sidang dengan menggunakan seragam dinas militer lengkap dengan baret merah dan biru. Saat memasuki ruang sidang, ketiganya lebih sering terlihat tertunduk. Sidang pun diawali dengan pemeriksaan identitas oleh Ketua Majelis Hakim, pemeriksaan kesehatan, dan berlanjut pada pembacaan surat dakwaan. Dalam dakwaan perdana ini, 3 anggota TNI AL yang terlibat diberikan dakwaan kombinasi. Terdakwa 1 dan 2 didakwa dengan pasal pembunuhan berencana, sedangkan terdakwa 3 dijatuhkan pasal terkait penadahan. Auditor tadi telah menyampaikan surat dakwaan untuk terdakwa 1 dan terdakwa 2 didakwa primer tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Dakwaan subsidiar yaitu diancam dengan pembunuhan dengan diancam pidana paling lama selama 15 tahun. Dan untuk terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 dengan ancaman pidana selama-lamanya selama 4 tahun atau denda sebanyaknya Rp900. Sidang selanjutnya akan digelar pada Selasa 18 Februari 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi. Sebagaimana diketahui, aksi penembakan di KM 45 terjadi pada tanggal 2 Januari 2025 lalu dan menewaskan 1 orang yang merupakan bos rental mobil. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Leman, dan Merdardi melaporkan. Sidang perdana kasus suap vonis bebas Ronald Tanur yang mendudukan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar sebagai terdakwa digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum mendakwa Zarof Rikar telah melakukan pemufakatan jahat berupa perbantuan untuk memberi uang kepada hakim sebesar Rp5 miliar dalam penanganan perkara terpidana pembunuhan Ronald Tanur di tingkat kasasi. Penyidik rutan sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Selain membantu pemberian suap, Zarof Rikar didakwa menerima gratifikasi telah menerima Rp915 miliar dan emas seberat 51 kg selama menjabat sebagai MA sejak tahun 2012 hingga Februari 2022. Atas perbuatan ini, Zarof Rikar disangkakan melanggar ketentuan yang diatur pasal pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain Zarof Rikar, Meriska Wijaya, Ibu Ronald Tanur, dan Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tanur, juga hadir di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus yang sama. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Andri Setiawan melaporkan. Terkait dengan hak Bapak Ibu pimpinan saja yang diprioritaskan. Jadi pada saat
Ratusan karyawan LPSK menggelar aksi damai di halaman parkir gedung di Jalan Raya Ciracas, Jakarta Timur. Aksi ini dilakukan setelah adanya kebijakan pemerintah soal efisiensi belanja APBN 2025 yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Pemangkasan anggaran LPSK hingga 62% dinilai berdampak pada kualitas perlindungan kepada saksi dan korban. Anggaran untuk LPSK senilai Rp220 miliar dipangkas 62% atau sekitar Rp144 miliar hingga tersisa Rp88 miliar. Para pegawai meminta KPK melakukan moratorium atau penundaan pemangkasan yang dilakukan kepada LPSK. Sementara Ketua LPSK Ahmadi menilai efisiensi anggaran dinilai penting untuk mendukung program pemerintah. Langkah efisiensi itu penting ya. Langkah efisiensi ini penting dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah. Gitu ya. Hal-hal yang bisa kita efisienkan ya perlu kita efisienkan. Gitu ya. Tapi jangan sampai juga tentu hak korban itu kita sampaikan. Tidak hanya di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, efisiensi anggaran juga terjadi di Komisi Yudisial atau KY. Dalam keterangannya kepada awak media, Ketua KY Amrulian Rifai mengeluhkan kekurangan biaya operasional. Imbas anggaran, lembaganya terkena efisiensi 54%. Ketua KY menyebut biaya operasional KY hanya cukup hingga Oktober 2025. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran lembaga ataupun kementerian. Prabowo menerangkan efisiensi anggaran sebagai upaya menghemat pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu dan berpeluang untuk adanya upaya pejabat melakukan korupsi. Kenapa? Presiden nggak boleh bilang dablek. Dablek itu. Maling-maling itu dablek. Presiden Prabowo Subianto menegaskan melarang perjalanan ke luar negeri yang tidak perlu. Upaya ini dilakukan karena Presiden ingin ada penghematan demi menyelesaikan kebutuhan rakyat. Prabowo ingin pengeluaran tidak penting dan pengeluaran yang berpotensi untuk dijadikan korupsi harus dihilangkan. Saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat. Untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Prabowo mengungkapkan keyakinannya untuk tidak cawe-cawe. Prabowo juga menegaskan dirinya selalu berbicara apa adanya. Saudara-saudara, banyak wartawan, saya nggak boleh cawe-cawe. Boleh nggak? Enggak, saya bicara apa adanya. Itu keyakinan saya. Itu keyakinan saya. Jadi kita harus biasa bicara apa adanya. Yang benar itu benar, yang tidak benar itu tidak benar. Dalam sambutan penutupnya, Prabowo berkomitmen di kabinet Prabowo Gibran tidak ada yang kebal hukum. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musliman. Insiden mengejutkan terjadi di kawasan wisata Pangandaran, Jawa Barat. Seorang pria lanjut usia bernama Nasibun diduga menjadi korban penganiayaan oleh seorang warga negara asing usai keduanya terlibat kecelakaan. Peristiwa ini pun memicu kemarahan warga hingga nyaris terjadi bentrokan.
Bahkan dalam video yang beredar luas di media sosial, memperlihatkan detik-detik sang bule marah dan menantang warga. Menurut istri korban, peristiwa bermula saat ia yang berboncengan motor bersama suaminya di Jalan Kidang, Pananjung. Namun tiba-tiba motor yang dikendarai bule keluar dari gang hingga tak sengaja bersenggolan dan korban terjatuh. Bukannya menolong, bule tersebut malah menganiaya korban yang tengah terkapar. Suami saya kan saya dibonceng sama suami saya, lewat mau pulang kan Pak. Terus ada motor di sisi jalan depan rumah itu yang bule itu ya, agak ke tengah dikit. Terus ada mobil dari sana arah lawanan gitulah. Terus suami saya nyenggol setang itu Pak, rubuh bareng, saya juga rubuh. Suami saya mau nuluin anaknya, kalau ditojokin, dijejak pakai kaki, langsung dipukulin terus sampai nggak berdaya masih dipukulin. Pihak keluarga korban menolak ajakan berdamai dan akan melaporkan dugaan penganiayaan oleh WNA tersebut ke Mapores Pangandaran. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansah, iNews melaporkan. Sejumlah pria di Pelabuhan Makassar nekat memanjat tali untuk bisa naik ke atas kapal. Dalam video amatir, lihat mereka bergelantungan tanpa pengaman. Menurut pengunggah video, mereka yang nekat melakukan aksi berbahaya ini adalah sejumlah pedagang yang ingin berjualan di atas kapal. Diduga karena dilarang masuk lewat pintu, mereka memaksa masuk lewat seutas tali. Tentu saja hal ini mengundang beragam komentar netizen, apalagi dalam video terlihat ada petugas yang bukannya menertibkan malah ikut merekam aksi ini. Dua bocah banyak gaya melakukan aksi berbahaya di dalam sebuah pemukiman warga. Mereka yang naik motor berboncengan ini mengangkat bagian depan motor dengan maksud ingin melakukan aksi standing. Namun aksinya tak semulus yang dibayangkan. Keduanya terjatuh tak lama setelah menarik gas motor dan ban depannya terangkat. Dua bocah yang sepertinya belum memiliki surat izin mengemudi ini akhirnya tersungkur dan alami sejumlah luka karena pendaratan yang tak mulus. Dikejar warga karena diduga maling, ternyata pria ini adalah konsumen yang belum bayar jasa seorang PSK. Warga yang ikut mengejar tersulut emosi hingga berusaha menangkap pria ini dengan berbagai cara. Mulai dari dihadang dengan motor hingga dihentikan dengan dikepung. Setelah berhasil ditangkap dan diinterogasi warga, barulah mereka tahu bahwa pria ini bukan maling, melainkan belum bayar jasa seorang PSK. Presiden RI Prabowo Subianto meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri Kedung Jaya 1 dan 2, Kota Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Prabowo disambut antusias para siswa dan guru di sekolah tersebut. Agenda ini merupakan kunjungan dadakan atau sidak yang dilakukan Prabowo untuk melihat langsung pelaksanaan makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Presiden Prabowo melihat langsung cara distribusi makanan bergizi gratis yang tengah disiapkan itu. Tak hanya meninjau MBG, Prabowo juga memantau kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut dan memberikan motivasi serta menyapa barisan siswa dan guru di depan sekolah sembari bersalaman dan bersuah foto. Prabowo kemudian bertolak menuju dapur masak Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi atau SPBG Badan Gizi Nasional di wilayah Tanah Sereal, Kota Bogor. Program cek kesehatan gratis dari ulang tahun sudah mulai berjalan. Di Puskesmas Ciater yang berada di Tangerang Selatan ini menjadi salah satu fasilitas yang menyediakan pengecekan kesehatan gratis. Kuota peserta setiap harinya disediakan sebanyak 30 pendaftar untuk melakukan cek kesehatan gratis. Sementara program cek kesehatan gratis di Puskesmas Kebonjeruk, Jakarta Barat juga dimanfaatkan oleh warga. Warga yang ulang tahun pada hari ini terlihat sudah mengantri di loket untuk daftar di layanan cek kesehatan gratis. Terdapat 45 peserta yang sudah mendaftar cek kesehatan gratis. Rata-rata pendaftar didominasi oleh lansia dan anak bayi hingga umur 3 tahun. Kehadiran program ini ditanggapi positif warga dengan rasa syukur karena dinilai membantu meringankan beban masyarakat, termasuk menjadi lebih peka terhadap kesehatan. Kesehatan, cek darah, sama area kewanitaan, sama gigi. Bagus, sangat membantu masyarakat ya, biar bisa hidup sehat lagi.
Ya, guna memastikan program cek kesehatan gratis ini berjalan sesuai prosedur, maka Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bersama jajaran Kemenkes turut serta meninjau langsung ke puskesmas. Pemerintah melalui jajaran menterinya mendorong masyarakat agar memanfaatkan fasilitas ini agar dapat mendeteksi penyakit sejak dini. Cek kesehatan dimulai hari ini secara serentak di seluruh tanah air. Hari ini kita saksikan di seluruh puskesmas. Bagi yang menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan bisa menggunakan fasilitas keanggotaan dari BPJS Kesehatan. Karena itu saya dan seluruh pihak mendorong kepada seluruh masyarakat jangan lupa yang menjadi peserta non-aktif segera mengaktifkan diri. Meskipun program ini bisa digunakan saat hari ulang tahun, pemerintah masih memberikan waktu kepada para peserta yang lahir di bulan Januari untuk memanfaatkan sampai bulan April dan setelahnya akan dibatasi sampai hari H plus 30 terhitung dari tanggal lahir. Dari Tangerang Selatan dan Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemerintah telah menyiapkan kado spesial bagi rakyat Indonesia yang berulang tahun berupa cek kesehatan gratis mulai 10 Februari 2025. Nah, kira-kira apa saja sih isi kadonya? Bayi baru lahir bisa cek kesehatan gratis ulang tahun dengan deteksi dini. Anak-anak sampai usia 6 tahun akan mendapatkan pemeriksaan tumbuh kembang dan deteksi dini tuberkulosis, gangguan pendengaran, mata, gigi, talasemia, dan diabetes melitus. Nah, kalau untuk anak sekolah usia 7 hingga 17 tahun, ada cek kesehatan gratis sekolah yang dilaksanakan setiap tahun ajaran baru. Lalu buat yang berusia 18 tahun ke atas, pemeriksaan mencakup resiko kardiovaskuler, tuberkulosis, PPOK, deteksi dini kanker, dan pemeriksaan kesehatan jiwa. Untuk lansia, pemeriksaan akan berfokus pada deteksi masalah kesehatan umum. Ibu hamil, bayi, serta anak prasekolah juga dapat cek kesehatan gratis khusus yang akan meliputi kesehatan ibu dan anak. Nah, lalu bagaimana caranya? Masyarakat Indonesia bisa cek kesehatan gratis di hari ulang tahunnya. Agar aksesnya lebih efisien, masyarakat bisa mengunduh dan memiliki akun di Satu Sehat Mobile. Setelah mendaftar, masyarakat mendapat tiket pemeriksaan lewat SMS atau aplikasi percakapan yang nantinya digunakan di puskesmas saat pemeriksaan. Imbas kebijakan pemangkasan anggaran belanja negara, beredar kabar adanya kabar PHK karyawan RRI dan TVRI yang berstatus kontributor atau mitra kontrak. Lembaga Penyiaran Publik RRI melalui juru bicara, Yonas Markus Tuhululeru, menepis adanya isu PHK besar-besaran di lembaganya. Pemutusan hubungan kerja adalah pilihan terakhir dari berbagai alternatif efisiensi sebagaimana aturan belanja anggaran yang dikeluarkan oleh Kemenq. Saat ini PHK masih dalam tahap wacana, sembari meninjau beragam aspek untuk mengambil tindakan bijak guna mengefektifkan belanja anggaran. Pemberhentian mereka, dan saya belum mengatakan PHK, pemberhentian mereka itu akan diseleksi berdasarkan kompetensi dan kemampuan dirinya, gitu, ya. Selama mereka baik dan itu jalan, tidak ada no problem di situ. Sehingga ada pemberitaan bahwa PHK massal bagi saya cold and cold ini sesuatu yang mengada-ada. Diketahui bahwa anggaran belanja LPP RRI pada periode ini turun dari 1,07 triliun rupiah menjadi sekitar 600 miliar rupiah. Dengan penyusunan anggaran tersebut, LPP RRI tengah melakukan sejumlah upaya strategis guna efisiensi belanja anggaran. Namun demikian, LPP RRI akan mengambil keputusan sebijak mungkin dan memastikan bahwa layanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Dias Riawan melaporkan. Mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-79. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-79 kepada seluruh insan pers tanah air. Presiden mengingatkan insan pers di Indonesia agar bisa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dalam setiap pekerjaan, menyuarakan kebenaran bagi masyarakat.
Presiden juga memberi pesan agar insan pers dapat terus waspada mengawal kebenaran tanpa dipengaruhi opini tertentu. Pers Indonesia telah menjadi pilar penting dalam kehidupan demokrasi, menyuarakan kebenaran dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat Indonesia. Saya apresiasi kerja keras para jurnalis, wartawan, dan insan pers dan media yang terus menjalankan pengabdiannya dengan dedikasi tinggi meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Dengan tulus ikhlas. Kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan mengakui. Pemain Oxford United Ole Romeni 24 tahun menjalani proses pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia di KBRI London. Republik Indonesia yang dibebankan. Ole menjalani rangkaian prosesi bersama dua pemain keturunan lainnya, Tim Gaypens dan Dion Marks. Proses pengambilan sumpah WNI dipimpin Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Duta Besar Indonesia untuk Britania Raya, Desra Percaya. Dengan pengambilan sumpah ini, Ole Romeni resmi memiliki KTP dan menjadi warga negara Indonesia. Dengan demikian, Ole bisa membela timnas Indonesia melawan Australia di bulan Maret ini. Bersama rekan setimnya di Oxford United, Marcelino Ferdinand, Ole diharapkan mampu menjadi solusi lini depan Indonesia menuju Piala Dunia. Sementara itu, tim Gaypens dan Dion Marks yang memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan ayahnya diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia U20. Keduanya juga akan menjadi pelapis Yasin Hapner di lini pertahanan Garuda. Diharapkan dengan bergabungnya ketiga pemain keturunan ini, timnas Indonesia bisa tampil lebih perkasa. Kecelakaan maut menimpa speedboat Iqza Express berisi 25 orang termasuk awak kapal di perairan Sungai Temangga, Muara Bulungan, Kalimantan Utara, Senin siang. Menurut kantor SAR Tarakan, lokasi insiden terbaliknya kapal cepat berada pada jarak 27,69 mil laut. Speedboat terbalik usai dihantam gelombang dalam perjalanan dari Pulau Tias menuju Tanjung Selor. Seluruh penumpang dikabarkan merupakan rombongan acara pernikahan. Akibat insiden ini 4 orang penumpang dilaporkan meninggal dunia dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Daerah Dr. Haji Subarno Sostroatmojo Tanjung Selor. Tim SAR mengaku kesulitan mencari korban karena tidak ada manifest penumpang kapal. Sementara itu hingga Senin petang proses evakuasi terhadap penumpang masih terus dilakukan tim SAR. Dari Bulungan, Kalimantan Utara, Usman Codang iNews melaporkan. Co-CEO MNC Group Angela Tanusudibyo menerima kedatangan Menteri dan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsha dan Iren Umar dalam kegiatan media visit di iNews Tower Kebon Siri, Jakarta Pusat. Kunjungan ini menjadi bentuk hubungan baik antara MNC Group dengan Kementerian Ekonomi Kreatif yang sudah terjalin lebih dari 30 tahun. Dan kami tentunya siap berkolaborasi dari MNC Group kalau memang dikiranya diperlukan untuk sharing knowledge dan sebagainya. Kami punya kawan-kawan siap untuk terjun ke lapangan di daerah-daerah untuk support semua kegiatan dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Pertemuan ini juga menumbuhkan kolaborasi seperti peningkatan kualitas SDM hingga membuat event yang mendukung anak muda khususnya pada bidang ekonomi kreatif. Kita punya semangat yang sama untuk membantu program Pak Prabowo, Pak Presiden Prabowo, terutama untuk menjadikan ekonomi kreatif ini menjadi salah satu mesin pertumbuhan baru ekonomi nasional. Nah, kolaborasinya kita juga sudah bicara beberapa hal, mulai dari peningkatan kualitas SDM sampai membuat event-event yang kira-kira memberikan ruang potensi kepada anak-anak muda Indonesia, terutama yang bergerak di bidang industri kreatif. Kalau untuk games kita sudah melakukan hal tersebut mulai dari di bandara, aktivasi-aktivasi di bandara di mana adakan game corner. Kedepannya tahun ini kita adakan di 7 kota. Dan selain dari itu bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Kalau terkait kolaborasi dengan MNC kita siap Bu, anytime.
Kolaborasi yang dilakukan dapat membuka ruang lebih luas untuk mendukung potensi anak muda di Indonesia pada bidang ekonomi kreatif menjadi harapan dari kunjungan ini. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan.